Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persepsi. Persepsi diambil dari bahasa Latin, yaitu perceptio, yang artinya adalah tindakan menyusun, mengenali, menafsirkan informasi sensoris, guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil stimulasi fisik atau kimia dari organ penginderaan. Seperti halnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata kita. Kemudian penciuman yang menggunakan molekul bau atau aroma. Dan pendengaran yang menggunakan media gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, perasaan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena itu terjadi di luar kesadaran. Sejak ditemukannya psikologi eksperimen pada abad ke-19, pemahaman psikologi terhadap persepsi telah berkembang melalui penggabungan berbagai teknik. Dalam bidang psikofisika telah dijelaskan secara kuantitatif hubungan antara sifat-sifat fisika dari suatu rangsangan dan persepsi. Di dalam ilmu saraf sensoris mempelajari tentang mekanisme otak yang mendasari persepsi juga. Persepsi menurut para ahli banyak yang mengungkapkan pendapat mengenai persepsi secara definitif yang berbeda satu sama lain. Kita ambil dua contoh. Menurut Robbins SP pada tahun 2003 mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Sedangkan menurut Kotler pada tahun 2004, di mana seorang dapat memilih, mengatur, dan mengartikan informasi menjadi suatu gambar yang sangat berarti di dunia kita. Jenis-jenis persepsi. Dalam pemahaman stimulus, maka persepsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu persepsi melalui indera penglihatan, persepsi melalui indera pendengaran, persepsi melalui indera penciuman, persepsi melalui indera pengecap, dan persepsi melalui indera kulit. Kemudian, proses terjadinya persepsi. Menurut Hamka, proses terjadinya persepsi melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus objek oleh panca indera. Yang kedua, tahap kedua ini merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, yaitu proses yang diteruskannya stimulus atau objek yang telah diterima alat indera melalui saraf-saraf sensoris ke otak. Yang ketiga merupakan proses yang dikenal dengan nama proses psikologis, yaitu proses di dalam otak sehingga individu mengerti, menyadari, dan menafsirkan dan menilai objek tersebut. Dan yang keempat, tahap keempat ini merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan, gambaran, kesan, ataupun pesan. Tujuan persepsi dalam psikologi. Di dalam psikologi, kita diajarkan untuk berinteraksi sesama dan mengerti keadaan sekitar. Dan persepsi itu sangat berpengaruh, karena dengan persepsi itu kita bisa merasakan keadaan-keadaan di sekitar kita, dan kita bisa memberikan kesan-kesan kita atau tanggapan kita sendiri menggunakan persepsi tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.